Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Desi Oktaviani, dalam mata kuliah pembelajaran seni musik di ST atau MI. Pada kesempatan kali ini, saya harap teman-teman mahasiswa sudah siap untuk belajar dan memahami materi yang akan saya sampaikan. Oke, sebelum memasuki materi terkait dengan transposisi seni musik ini yang berada pada pertemuan yang ke-9, tentu saja teman-teman telah selesai melalui ujian tengah semester, artinya sudah sampai pada teori-teori yang terbahas selama ini. Dan di sini saya akan mengulas kembali dan kita akan melakukan praktik terkait dengan bagaimana mengaplikasikan atau membuat transposisi seni musik ini. Pada perkuliahan hari ini, tentu saja capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa nanti mampu membuat transposisi terhadap penggalan notasi lagu anak ke dalam notasi balok. Dan nantinya pun harus dibuat melalui apa? Melalui software Guitar Pro 5. Jadi harapan saya teman-teman pada pertemuan ke-9 ini mampu dan mencapai tujuan pembelajaran kita yang tentu saja nanti diakhiri dengan cara teman-teman mengunduh tugas pada akhir sesi. Transposisi berarti memindahkan nada atau melodi ke tangga nada yang berbeda. Namun, dalam konteks pendidikan, transposisi berarti mengalihkan atau menerjemahkan konsep-konsep seni musik profesional menjadi bentuk yang lebih sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan dunia anak-anak, baik dari jenjang yaitu SD ataupun MI. Selanjutnya di sini terkait dengan bentuk transposisi musik ada beberapa aspek yang teman-teman harus baca kembali terkait dengan bagaimana teori musik, bagaimana teknik vokal, bagaimana instrumen musik itu sendiri, lalu bagaimana kita mampu mengimprovisasi, lalu bagaimana apresiasi musik, dan yang terakhir adalah bagaimana mengkolaborasikan musik. Dan di sini untuk transposisi di ST atau MI, untuk deskripsinya teman-teman bisa baca lebih lanjut. Untuk aspek-aspek dasar suara dalam musik biasanya dijelaskan dalam tala, English pitch yaitu tinggi nada, durasi, beberapa lama suara nada, lalu intensitas dan timbre yaitu warna bunyi. Nada dalam teori musik diatonik barat diidentifikasikan menjadi 12 nada yaitu C, D, E, F, G, A, B. Lalu serta nada-nada kromatis yaitu cis, des, dis, es, bis, gis, es, dan ais. Nah, untuk selanjutnya ini adalah gambar visual terkait dengan keyboard yang nanti teman-teman bisa lihat juga secara langsung. Namun di sini ada gambar yang bagian putih. Inilah yang tadi dinamakan tangga nada yang diatonis. Lalu yang untuk kromatisnya itu adalah bunyi nada yang berwarna hitam ini ya. Nanti ketika kita tekan itu akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Untuk tangga nada di sini diartikan sebagai susunan dari not-not musik yang berurutan dan tersusun. Untuk tangga nada mayor, tangga nada minor, lalu ada tangga nada pentatonik. Dan di sini untuk tangga nada mayor adalah tangga nada yang disusun dengan susunan jaraknya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, yaitu pada nada C, D, E, F, G, A, B, C. Lalu untuk tangga nada minor itu adalah pola interval, yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah,
1-1. Lalu yang diawali dengan nada la yaitu A dari A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Di sini ada notasi balok ya, yang terlihat ada kuncinya. Inilah yang dinamakan dengan tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Untuk selanjutnya, di sini kita juga perlu membahas terkait dengan ritme atau irama. Dalam bahasa sastra berarti alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, baik dari keras lembut tekanan dan tinggi rendah nada. Untuk birama adalah pembagian kelompok ketukan dalam waktu tanda birama menunjukkan jumlah ketukan dalam birama dan not yang dihitung dan dianggap sebagai satu ketukan. Jadi nada-nada tertentu dapat diaksentuasi dengan pemberian tekanan dan pemberian durasi. Selanjutnya ini adalah bentuk not. Lalu ada nama not dan juga nilai not yang tertera. Jadi di sebelah kiri ini adalah bentuk not. Jadi ada not penuh, namanya adalah not penuh, yaitu dinilai dalam 4 ketuk. Lalu ada not setengah, yaitu dinilai 2 ketuk. Ada not seperempat yang dinilai 1 ketuk. Ada not 1/8 yaitu setengah ketuk. Lalu not 1/16 seperempat ketuk. Lalu not 1/32 yaitu 1/8 ketuk. Jadi dalam transposisi musik itu kan juga ada terkait dengan notasi ya yang paling utama. Jadi kalau di sini notasi angka dan notasi balok, teman-teman harus bisa membedakan apa pengertiannya, apakah bagaimana memaknainya atau bagaimana bentuknya, itu teman-teman harus bisa dan tahu. Jadi nanti kalau ada notasi angka 1, jadi nanti pada nada apa do misalnya. Nah, di situ nanti teman-teman akan melambangkan notasi tersebut. Lalu untuk notasi balok. Nah, untuk notasi balok biasanya jika nada do itu akan terletak atau membentuk notasi balok yang di bagian mana. Nah, itu perlu teman-teman ketahui lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini kita juga harus mengaplikasikan software Guitar Pro pada masing-masing laptop teman-teman, mahasiswa, jadi teman-teman harus paham dulu atau harus tahu dulu ya, apa itu Guitar Pro 5. Jadi, Guitar Pro 5 ini adalah software notasi musik yang memungkinkan pengguna dapat menulis, memutar, dan mencetak tabulasi musik baik nanti dalam bentuk instrumen keyboard, gitar, drum, dan lain-lain. Sehingga nanti teman-teman bisa menyajikan transposisi musik yang lebih menarik karena teman-teman akan melakukan praktik secara mandiri. Nah, untuk teman-teman karena di sini memang aplikasi Guitar Pro 5-nya harus di-download dulu, maka teman-teman bisa mengunduh aplikasi dari link drive berikut ini. Untuk terkait dengan cara atau langkah dalam penggunaan software aplikasi ini, teman-teman juga bisa membaca draft yang sudah ada di link tersebut. Silakan teman-teman unduh dan teman-teman baca untuk kemudian nanti bisa diaplikasikan. Nah, ketika teman-teman sudah mengunduh aplikasinya, sudah terpasang di laptopnya masing-masing, maka teman-teman akan tampil ya halaman utama. Dan di sini Bu Desi sudah memberikan langsung bentuk contoh dari aplikasi Guitar Pro ini. Nah, untuk lagu yang tertera di sini, yaitu lagu anak dengan judul Padang Bulan. Nah, itu termasuk lagu-lagu tradisional
tradisional, dan tentu saja teman-teman dalam kaitannya di sini adalah mengajarkan pada anak pasti nantinya, karena kalian sebagai seorang guru, kalian harus bisa juga memaknai apa sih nilai yang terkandung dalam setiap lagu-lagu anak atau lagu-lagu tradisional. Itu juga penting kaitannya dalam menumbuhkan nilai-nilai positif terkait dengan keselarasan, terkait dengan bagaimana nantinya siswa itu akan memahami berbagai keragaman musik, yang tentu saja semua itu akan terharmonisasi dalam musik Nusantara. Apalagi di Indonesia ini sangat beragam dari berbagai suku dan budaya. Tentu saja banyak sekali musik-musik yang bisa eh, bisa dipahami, dimaknai secara lebih aplikatif nantinya. Nah, di sini untuk temponya yaitu 110. Nah, ini nanti ketika teman-teman sudah mengaplikasikannya, itu teman-teman akan secara langsung mengarah kepada berapa tanda biramanya berapa, notasinya apa. Nanti silakan diklik pada bagian gambar keyboard ini. Nah, nanti akan otomatis muncul notasi balok yang demikian. Nah, ini adalah salah satu contoh pada mulan, yaitu lagu tradisional untuk anak yang dari Jawa Tengah ya. Di sini jadi teman-teman harus punya 1-2 lagu dulu beserta notasi angkanya, baru nanti diaplikasikan dalam Guitar Pro 5. Selanjutnya pada tugas akhir, teman-teman ini diminta membuat transposisi musik dengan tema lagu anak dengan menggunakan software Guitar Pro 5 ya. Dan untuk lagu-lagu yang ingin ditransposisikan, saya bebaskan untuk teman-teman berkreasi atau memilih lagu-lagu anak yang sekiranya itu nanti teman-teman mudah dalam mengaplikasikannya di software Guitar Pro 5. Jangan lupa dalam membuat tugasnya silakan dikumpulkan pada link berikut ini. Demikian teman-teman mahasiswa sekalian, kita sudah di akhir sesi, artinya pada pembelajaran pertemuan ke-9 ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa untuk bekal nanti menjadi calon guru SD atau MI yang memiliki keterampilan dalam hal seni musik secara menyeluruh. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.